Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI menggelar konferensi dan diskusi bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna mensosialisasikan hasil diplomasi parlemen di forum internasional. Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan global dengan potensi ekonomi di daerah, khususnya dalam mendongkrak penanaman modal asing. Jawa Tengah dinilai memiliki daya tarik investasi yang sangat kuat. Pada tahun 2025, realisasi investasi PMA di wilayah ini mencatatkan angka yang signifikan, yakni mencapai 110 triliun. Nilai tersebut diproyeksikan akan terus meningkat pada tahun 2026, terlebih dengan adanya momentum kerja sama perdagangan internasional yang strategis. Peluang pasar Jawa Tengah diprediksi terbuka lebar seiring dengan rencana pemberlakuan perjanjian dagang antara Indonesia dan Uni Eropa yang efektif berjalan pada Januari 2027. Melalui perjanjian tersebut, hambatan tarif bagi komoditas ekspor asal Jawa Tengah menuju pasar Eropa dipastikan akan tereliminasi. Kondisi ini menjadi alternatif pasar yang menjanjikan, di samping Amerika Serikat yang selama ini menjadi salah satu negara tujuan ekspor terbesar bagi Jawa Tengah. Kepala Delegasi Kerjasama Antarparlemen DPR RI, Muhammad Hussein Fadlullah, menekankan pentingnya sinergi ini agar pemerintah daerah dapat bersiap menangkap peluang pasar Eropa. Tentunya harapan kami di 2026, PMA di Provinsi Jawa Tengah akan bisa meningkat lebih besar lagi dengan ditandai dimulainya perjanjian dagang antara Uni Eropa dan juga Indonesia di tahun 2027 itu mulai efektif berlaku. Jadi dari sekarang saya melihat ada potensi bahwa pasar untuk Eropa sudah mulai bersiap dan juga berbenah dari Indonesia untuk bisa nanti langsung mengirim barang-barangnya yang diperlukan di Uni Eropa. Karena Uni Eropa merupakan salah satu opsi. Karena kita tahu tadi disebutkan juga melalui paparan dari teman-teman pemerintah provinsi daerah bahwa salah satu tempat negara tujuan ekspor terbesar dari Jawa Tengah juga adalah Amerika Serikat ya Pak. Dan dengan adanya perjanjian Uni Eropa dan juga Indonesia yang telah ditandatangani tahun lalu dan mulai efektif tahun depan, ini menjadi potensi yang lain, ini menjadi opsi yang lain bagi pemerintah provinsi Jateng untuk membuka pasarnya Pak, keluar. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut baik dukungan parlemen untuk mempermudah komunikasi bisnis, baik antar negara maupun skema bisnis ke bisnis. Jawa Tengah saat ini tengah membidik relokasi industri padat karya dari Vietnam. Dengan kondisi industri di Vietnam yang mulai jenuh serta tarif ekspor yang lebih kompetitif, Jawa Tengah menjadi lokasi strategis yang dilirik oleh para investor internasional, termasuk dari Singapura. Kendati demikian, pertumbuhan investasi dan kawasan industri yang masif ini membawa tantangan baru pada sektor logistik, khususnya kapasitas pelabuhan dalam menampung arus peti kemas ekspor. Pemerintah daerah berharap DPR RI dapat mengawal pengembangan infrastruktur penunjang, seperti Pelabuhan Kendal, Batang, Rembang, maupun Cilacap, guna mengurai ketergantungan logistik yang selama ini masih didominasi melalui Surabaya dan Jakarta. Di Jawa Tengah sekarang ini adalah salah satu provinsi yang sangat menarik hati untuk dilakukan suatu investasi. Karena dari berbagai sudut bahwa tujuan investasi sekarang adalah Jawa Tengah, karena hubnya Jawa Tengah. Contoh misalnya, kami sudah melakukan diskusi dengan Kementerian Bappenas bahwa hub padat karya nanti akan dipusatkan di Jawa Tengah untuk bersaing dengan Vietnam. Karena di Vietnam sudah mulai penuh. Saya sudah ke Singapura dengan Mr. Garrett, dia akan menarik beberapa industri padat karyanya Vietnam yang biaya tarifnya 20% ke Amerika. Kalau di Indonesia, utangi Jawa Tengah kan 19, Indonesia kan masih 19. Sehingga dia akan tertarik ke tempat kita, buka cabang di tempat kita. Kalau dengan Indonesia, persennya, peraturannya, dan sebagainya terlalu banyak, provinsi lebih simpel untuk kita menarik. Dan ini akan menjadi potensi, kita minta bantuan kepada DPR RI untuk mengawal. Ivan Aditya Maulana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.